Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Rinaldi, NIM 2107396. Di sini saya akan menjelaskan tentang booster rem. Yang pertama yaitu fungsi booster rem. Fungsi booster rem adalah untuk membantu memberikan keringanan kepada pengemudi saat menginjak pedal rem. Yang kedua, komponen-komponen. Komponen yang pertama yaitu operating rod sebagai penghubung pedal rem dan push rod. Yang kedua, air cleaner elemen untuk membersihkan udara agar tidak merusak komponen booster. Yang ketiga, control valve machine sebagai pengontrol tekanan udara yang masuk. Yang keempat, push rod sebagai penerus gaya injakan pedal ke piston master cylinder. Yang kelima, diagram sebagai pembatas variabel pressure camber dan constant pressure camber. Yang keenam, body sebagai pelindung komponen booster. Yang ketujuh, diagram spring untuk mengembalikan posisi push rod dan membran booster. Yang kedelapan, selang vakum sebagai penghubung camber dengan kevakuman. Yang kesembilan, contract pressure camber untuk menghubungkan kevakuman dengan selang vakum. Yang kesepuluh, variable pressure camber sebagai fleksibel yang berubah ketika terjadi perbedaan tekanan. 11. Booster piston sebagai aktuator. Yang ke-10. Yang ke-12. Reaction mekanisme untuk menghubungkan operating rod dan push rod. Yang ketiga, prinsip kerja booster rem. 1. Saat pedal tidak diinjak. Pada saat pedal rem tidak diinjak, maka operating rod dalam keadaan diam dan tidak berubah dari posisinya. Pada kondisi ini menyebabkan air valve yang terdapat pada kontrol valve mekanisme dalam kondisi tertutup karena tertarik oleh pegas pengembali. Namun, vakum valve terbuka dan menghubungkan tekanan yang ada di contract pressure camber dengan variable pressure camber. Oleh karena itu, tekanan kedua camber dalam kondisi yang sama. Tekanan pada kedua camber sama menyebabkan booster piston dalam kondisi yang tetap. Posisi booster piston dan reaction mekanisme akan terdorong ke kanan oleh diagram spring. Oleh karena itu, push rod dan akan terdorong ke kanan sehingga piston master cylinder tidak tertekan. Apabila master cylinder tidak bekerja, maka timbul tekanan hidrolis yang digunakan untuk proses pengereman. Yang kedua, saat pedal rem diinjak. Pada saat pedal rem diinjak, maka operating rod akan terdorong ke kiri karena berhubungan dengan pedal rem. Kontrol valve mekanisme akan terdorong ke kiri atau ke depan yang mengakibatkan vakum valve tertutup dan air valve terbuka. Hal ini menyebabkan kontak pressure camber dan variabel pressure camber tidak terhubung. Pada kondisi ini, maka variabel pressure camber memiliki tekanan yang kuat karena dihubungkan dengan tekanan atmosfer oleh air valve. Sementara itu, pada saat kontak pressure camber tetap vakum karena masih terhubung dengan intake manifold melalui saluran vakum. Oleh karena itu, pada kedua sisi camber memiliki perbedaan tekanan. Diagram booster rem akan terdorong oleh atau terhisap oleh kevakuman. Hal ini berarti akan tertarik ke kiri melawan diagram spring. Selain itu, dorongan dari operating rod juga akan diteruskan ke reaction mekanisme dan booster piston, sehingga keduanya akan bergerak ke kiri akibat dorongan dari operating rod ini. Akibat tekanan yang digunakan untuk mendorong push rod pada ganda atau double yaitu dari tenaga mekanis dari dorongan booster piston dan reaction mekanisme dan tenaga mekanis dari dorongan diagram akibat kevakuman pada kontak pressure camber. Hal tersebut menyebabkan injakan pedal rem menjadi lebih ringan. Hal ini dikarenakan tekanan atau tenaga yang dibutuhkan untuk melawan diagram spring menjadi ganda dari tenaga pengemudi dan diagram akibat kevakuman. Selain itu, ukuran diameter booster juga sangat berpengaruh dengan pelipat gandaan tenaga yang diteruskan ke master cylinder. Semakin besar diameter booster rem, maka kevakuman pada intake manifold juga semakin besar sehingga dorongan dari membran atau diagram lebih kuat. Yang keempat yaitu jenis-jenis booster rem. Yang pertama, booster rem vakum jenis diagram tunggal. Cara kerjanya.
Yang pertama, keadaan bebas. Ketika pedal rem pada posisi bebas, port vakum internal terbuka yang memungkinkan kevakuman mengalir dari ruang di depan piston menuju ruang di belakang piston. Dengan demikian, pada kedua sisi diagram menjadi vakum. Pegas diagram menekan piston ke arah dasar sehingga push rod tidak menekan piston master silinder. Yang kedua, saat bekerja, pada saat pedal rem diinjak, push rod bergerak maju dan akan menutup vakum port dan membuka air inlet valve. Dengan demikian, ruang di bagian belakang diagram terputus dengan ruangan di depan diagram, dan pada saat yang sama memungkinkan tekanan udara atmosfer untuk melewati katup inlet untuk masuk ke ruang bagian belakang diagram. Hal ini menggerakkan piston maju dan push rod akan menekan piston silinder sehingga rem bekerja. Yang kedua, booster rem vakum jenis diagrama ganda. Cara kerjanya, yang pertama dalam keadaan bebas. Unit memiliki dua tekanan konstan dan dua ruang tekanan variabel. Piston memisahkan setiap ruang tekanan variabel dan ruang tekanan konstan. Ketika rem tidak ditetapkan, katup udara dan valve operasi rod didorong ke kanan oleh piston return spring sampai pada valve stopper key. Saat bekerja, ketika pedal rem ditekan, baik valve operasi rod dan air valve didorong ke kiri bersama-sama. Akibatnya, kontrol valve dan vakum valve berhimpitan satu sama lain. Ruang variabel terhadap ruang tekanan konstan. Selanjutnya, air valve bergerak menjauh dari kontrol valve, sehingga udara. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.